Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawangula Cinta Putri Ayunani dengan NIM 221091320007 dari PSKPS FKIK ULM Angkatan 2022. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur anatomi jantung. Jantung adalah organ otot yang berongga yang berfungsi sebagai pompa untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Terletak di dalam rongga toraks, jantung memiliki ukuran kira-kira sebesar kepalan tangan manusia, eh, dan berperan krusial dalam sistem peredaran darah. Jantung terletak di dalam rongga dada di antara paru-paru di media sternum. Posisi jantung sedikit miring dengan ujung apeks mengarah ke bawah, depan, dan kiri. Bagian belakang basis jantung menghadap ke atas dan belakang. Berat jantung sekitar 250 sampai 350 gram pada orang dewasa. Jantung dikelilingi oleh kantung pelindung yang disebut sebagai perikardium yang berfungsi melindungi dan menahan jantung di tempatnya sambil memungkinkan gerakan sedikit selama denyut. Nah, perikardium sendiri memiliki dua lapisan utama, yaitu perikardium fibrosa, lapisan luar yang kuat dan tebal. Yang kedua, perikardium serosa, lapisan dalam yang tipis terdiri dari dua sublapisan. Yang pertama adalah lamina parietalis, melekat pada perikardium fibrosa. Yang kedua ada lamina visceralis, melekat langsung pada permukaan jantung, juga dikenal sebagai epikardium. Di antara kedua lapisan perikardium serosa terdapat cavitas perikardialis yang mengandung cairan serosa untuk mengurangi gesekan selama kontraksi jantung. Nah, eh, dinding juga lapisan dinding jantung terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu yang pertama ada epikardium. Nah, lapisan terluar yang juga merupakan bagian dari perikardium serosa. Nah, yang kedua ada miokardium. Lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung, miokardium adalah bagian yang paling tebal dan bertanggung jawab atas kekuatan kontraksi jantung. Ketebalan miokardium bervariasi, lebih tebal di ventrikel kiri dibandingkan ventrikel kanan karena ventrikel kiri harus memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, yang ketiga ada endokardium, lapisan terdalam yang melapisi permukaan dalam jantung dan katup jantung. Endokardium terdiri dari sel-sel endotel yang halus yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat darah mengalir ke seluruh tubuh. Nah, lalu jantung memiliki 4 kamar yang terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Nah, yang pertama adalah atrium dexter atau yang biasa kita sebut dengan atrium kanan, menerima darah deoksigenasi dari tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, memiliki dinding tipis dan berfungsi sebagai ruang penerima. Yang kedua ada ventriculus dexter atau yang biasa kita sebut sebagai ventrikel kanan, berfungsi menerima darah dari atrium kanan dan memompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk pertukaran gas. Yang memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan atrium kanan, tetapi lebih tipis dibandingkan ventrikel kiri. Atrium kiri atau biasa disebut dengan atrium sinister menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Nah, berfungsi sebagai ruang penerima dengan dinding tipis. Yang terakhir yaitu ada ventriculus sinister atau yang biasa disebut dengan ventrikel kiri, menerima darah dari atrium kiri dan memompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Memiliki dinding yang sangat tebal dan kuat untuk memompa darah ke seluruh sistem sirkulasi tubuh. Nah, lalu jantung memiliki 4 katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah satu arah dan mencegah aliran arus balik. Yang pertama ada katup trikuspid, terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Memiliki 3 daun katup yang membuka saat atrium kanan berkontraksi. Yang kedua ada katup pulmonalis, terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis, memiliki 3
memiliki 3 daun katup dan membuka saat ventrikel kanan berkontraksi. Yang ketiga yaitu ada katup mitral atau biasa disebut dengan bicuspidalis, terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, memiliki dua daun katup yang membuka saat atrium kiri berkontraksi. Yang keempat yaitu ada katup aorta, terletak di antara ventrikel kiri dan aorta, memiliki 3 daun katup yang membuka saat ventrikel kiri berkontraksi. Nah, lalu jantung berhubungan dengan beberapa pembuluh darah besar yang membawa darah masuk dan keluar dari jantung. Nah, yang pertama ada vena cava superior, membawa darah beroksigenasi dari bagian atas tubuh ke atrium kanan. Yang kedua ada vena cava inferior, membawa darah deoksigenasi dari bagian bawah tubuh ke atrium kanan. Yang ketiga ada arteri pulmonalis, membawa darah deoksigenasi dari ventrikel kanan ke paru-paru. Yang keempat ada vena pulmonalis, membawa darah beroksigen dari paru-paru ke ventrikel kiri. Nah, lalu ada aorta, yang kelima ada aorta membawa darah beroksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Nah, jantung juga memiliki sistem konduksi listrik intrinsik yang mengatur irama dan kecepatan jantung ke kontraksi jantung. Nah, yang pertama ada nodus SA terletak di dinding atrium kanan, berfungsi sebagai pacemaker alami jantung yang memulai infusi listrik yang menyebabkan kontraksi atrium. Nah, yang kedua ada nodus AV terletak di antara atrium dan ventrikel, memperlambat impuls listrik sebelum mengirim ke ventrikel, memastikan bahwa atrium dan ventrikel berkontraksi secara terkoordinasi. Nah, yang ketiga ada berkesis, menghubungkan nodus AV dengan serabut Purkinje, membagi impuls listrik ke dalam dua cabang yang mengarah ke masing-masing ventrikel. Yang keempat ada serabut Purkinje, jaringan serabut di dinding ventrikel yang mengantarkan impuls listrik menyebabkan ventrikel berkontraksi. Sirkulasi darah dalam jantung, aliran dalam jantung mengikuti urutan. Yang pertama yaitu ada darah deoksigenasi dari tubuh masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior. Yang kedua, darah kemudian dipompa ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Yang ketiga, ada saat ventrikel kanan berkontraksi, darah dipompa melalui katup pulmonalis ke arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang keempat, darah berkoordinasi dari paru-paru kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Yang kelima, darah kemudian dipompa ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Yang keenam, saat ventrikel kiri berkontraksi, darah dipompa keluar melalui katup aorta ke aorta dan didistribusi ke seluruh tubuh. Nah, jantung juga berfungsi sebagai pompa yang menggerakkan darah ke seluruh tubuh. Nah, fungsi utama jantung meliputi beberapa, yaitu yang pertama memompa darah. Jantung memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh dan darah deoksigenasi ke paru-paru. Nah, yang kedua memelihara sirkulasi dengan memastikan aliran darah yang kontinu. Jantung mendukung fungsi organ dan jaringan tubuh. Yang ketiga mengatur tekanan darah. Kontraksi jantung memengaruhi tekanan darah yang penting untuk perfungsi jaringan yang tepat. Yang keempat, transport nutrisi dan limbah. Nah, darah yang dipompa oleh jantung membawa oksigen dan nutrisi sel-sel dan ke sel-sel tubuh serta mengangkut limbah metabolik untuk dibuang. Nah, adapun beberapa patologi jantung, yang pertama yaitu adalah jantung koroner, yang kedua ada aritmia, yang ketiga ada gagal jantung, yang keempat ada katup jantung, yaitu adalah gangguan katup jantung, yang kelima ada kardiomiopati. Mungkin dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilafan dalam pemilihan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.